Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Minalman Eldin Ruru, NPM 210840102. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan atau mempraktikkan bagaimana cara membuat sebuah halaman web sederhana dengan menggunakan bahasa pemrograman HTML. Nah, saya jelaskan sedikit apa itu HTML. HTML itu adalah kependekan dari Hypertext Markup Language, yang merupakan sebuah bahasa pemrograman terstruktur yang dikembangkan untuk membuat halaman website yang dapat diakses atau ditampilkan menggunakan web browser. Nah, untuk membuat sebuah halaman website menggunakan bahasa HTML, teman-teman bisa menggunakan text editor ya. Di sini saya sendiri menggunakan Visual Studio Code. Namun jika teman-teman lebih prefer atau lebih nyaman untuk menggunakan text editor lain, entah itu Notepad++ atau Sublime Text Editor, bebas, yang penting fungsinya adalah text editor ya teman-teman. Langsung saja saya mulaikan di sini. Nah, di sini sebelumnya kami sudah membuat sebuah web sederhana ya mengenai biodata mahasiswa merujuk pada mata kuliah pemrograman web. Nah, ini contoh halaman web yang telah kami buat sebelumnya. Saya akan coba remake kembali, buat kembali. Saya langsung buat ulang saja ya. Nah, pertama-tama di sini di desktop saya buat folder baru sebagai tempat untuk berkas HTML-nya nanti. Bebas teman-teman mau menempatkan foldernya di mana saja, di direktori di mana saja ya. Di sini saya buat di desktop saja supaya lebih simpel nantinya. Misalkan saya buat di sini pemrograman web. Nama filenya juga bebas ya, nama foldernya. Nah, setelah itu folder ini kita drag and drop ke Visual Studio Code-nya. Kita tunggu. Nah, sudah muncul pemrograman web di sini ya. Nah, kita pertama-tama kita membuat sebuah HTML ya, halaman HTML, namanya index HTML. Namanya index HTML. Nah, di sini kita akan membuat coding. Di sini kita membuat coding apa saja yang kita akan masukkan di halaman web kita nantinya. Nah, kita coba cek dulu di folder tadi yang sudah saya buat. Nah, ini dia index HTML ya teman-teman. Kita open saja. Teman-teman juga bebas menggunakan browser apa saja ya. Di sini saya menggunakan Google Chrome. Nah, ini dia index HTML. Langsung kita masukkan codingnya. Nah, saya klik ini. Nah, ini adalah struktur dasar dari sebuah HTML ya teman-teman. Sebentar, ini saya hapus saja. Ini dihapus saja ya. Nah, di sini ada type HTML, tag HTML, tag head, title, dan tag body. Nah, title ini fungsinya untuk menampilkan nama dari halaman web kita ya, yang akan kita rubah. Misalkan di sini defaultnya adalah dokumen, saya buat menjadi praktikum 1. Nah, kita save dengan cara ctrl+s dengan mengklik ctrl+s, ataupun di sini bisa save melalui file kemudian save. Atau kalau memang misalnya teman-teman menggunakan Visual Studio Code seperti saya, teman-teman bisa mengaktifkan fitur autosave di sini ya. Fungsinya itu misalnya setiap ada perubahan di codingan kita, dia akan otomatis tersimpan tanpa kita harus simpan sendiri secara manual ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah mengaktifkannya. Nah, kita coba ya, kita refresh halaman web kita di browser. Nah, nama dari halaman web kita akan berubah menjadi praktikum 1. Sudah kita masukkan di sini. Nah, semua yang ada di sini nanti yang akan tampil itu
kita masukkan codingnya di bagian tag body ya. Nah, langsung saja saya mulaikan di sini. Karena di praktikum sebelumnya kami membuat sebuah tabel di sini ya, form biodata mahasiswa yang berbentuk tabel, ada NIM, nama, alamat, dan seterusnya. Nah, ini dia contohnya. Tentunya saya akan membuat sebuah form terlebih dahulu, kemudian di dalamnya ada table dan tr, kemudian ada td, tag td. Langsung saja saya berikan call span di sini, perintah call span, kemudian value-nya 3, align center. Nah, ini kita masukkan biodata mahasiswa. Kita coba buka di browser kita. Sebentar teman-teman, kita coba refresh kembali browser. Nah, sudah muncul biodata mahasiswa. Selanjutnya saya akan membuat NIM, kolom untuk NIM ya. Sorry. Nah, input type-nya itu teks karena NIM ya. Kita tidak menggunakan, walaupun dia NIM, kita tidak menggunakan type-nya number karena tidak kita lakukan operasi perhitungan karena hanya NIM ya, hanya NIM. Input type text, size-nya di sini adalah 30. Misalkan saya buat di sini 30. Kita buka langsung saja browsernya. Nah, sudah muncul NIM dan sebuah kotak NIM ya, tempat kita mengisi NIM. Nah, di sini formnya masih belum berbentuk sebuah tabel ya, karena kita belum masukkan border. Kita masukkan saja langsung bordernya di sini di table. Kita ketikkan bordernya, misalkan saya berikan di sini ketebalannya 1 pixel. Kita coba refresh. Nah, maka akan muncul bordernya ya, sudah berbentuk seperti tabel. Saya lanjutkan codingnya, yaitu nama, nah untuk kolom nama itu input type text itu masih sama dengan input type NIM yaitu text, namun size-nya di sini saya tambah menjadi 40. Kemudian saya akan membuat untuk alamat. Sebentar. Input type-nya juga masih sama, yaitu text. Size-nya saya tambah menjadi 50. Nah, kita coba refresh di browser teman-teman ya. Nah, maka akan muncul kolom baru, yaitu kolom nama dan juga kolom alamat. Nah, saya lanjutkan codingnya. Saya masukkan untuk kolom jenis kelamin.
Nah, untuk input type jenis kelamin ini, type-nya saya menggunakan radio. Input type. Nah, saya berikan name di sini jengkel misalnya. Ini saya enter saja dulu. Di sini saya masukkan value-nya laki-laki. Saya masukkan coding yang sama seperti di awal. Name-nya juga sama. Tapi value-nya adalah perempuan. Nah, kita coba refresh di browser teman-teman. Nah, sudah muncul kolom jenis kelamin. Ada dua pilihan radio, yaitu laki-laki dan perempuan. Nah, kita lanjutkan. Sini saya tambahkan untuk kolom agama. Di sini saya menggunakan text select. Nah, saya juga menggunakan tab option supaya ada menu drop down-nya nanti di halaman web kita ya. Ini saya kopikan saja, kemudian saya paste. Namun value-nya diubah ya teman-teman, sesuai dengan agama. Islam, ada Hindu, ada Buddha, dan juga ada Konghucu. Nah, di sini saya tambah satu lagi, misalnya aliran kepercayaan. Nah, kita coba buka browser kembali dan kita refresh. Oh, maaf, masih salah. Oh ya, sorry teman-teman, saya lupa tambahkan satu lagi tag td di sini. Ini kita cut, kita letakkan di bawah text select-nya. Kita coba apakah bisa. Nah, sudah berhasil ya, sudah ada kolom agama. Di sini sudah ada menu drop down-nya untuk pemilihan agamanya, ada Katolik, Protestan, Islam, Hindu, Buddha, Konghucu, dan aliran kepercayaan lainnya. Nah, demikian teman-teman. Kita lanjutkan untuk coding berikutnya. Di sini saya tambahkan berikutnya untuk kolom hobi. Nah, untuk input type-nya di sini saya menggunakan checkbox. Value-nya misalnya kan di sini olahraga. Maaf. Oh ya. Type. Value-nya misalkan musik. Gambar. Nah, kita coba refresh teman-teman. Nah, sudah ada kolom baru, yaitu kolom hobi. Di sini ada checkbox ya. Nah, bedanya checkbox dengan radio ini, kalau kita menggunakan radio, maka kita hanya boleh memilih salah satu pilihan. Sedangkan untuk checkbox, kita bisa mencentang semua kotak yang tersedia ya. Berbeda dengan radio yang hanya bisa menyediakan satu pilihan. Nah,
Di sini misalkan saya tambahkan juga BR itu untuk ya memberikan perintah enter, karena sebelumnya di sini posisi olahraga, musik dan menggambar ini adalah horizontal atau menyamping teman-temannya. Saya akan coba buat dia posisi vertikal ke bawah atau lurus ke bawah. Coba BR. Saya refresh. Nah, posisinya sudah vertikal sekarang. Kita lanjutkan codingnya. Nah, di sini berikutnya saya akan menambahkan untuk kolom username dan password. Untuk username saya menggunakan input type text ya, dan untuk password nanti saya menggunakan input type text. Input type password, sorry teman-teman. Size-nya saya masukkan 15. Size-nya di sini untuk password saya masukkan 12. Nah, saya coba refresh. Nah, maka akan muncul kolom baru, yaitu untuk kolom username dan juga password. Username di sini saya masukkan ini, dan password bebas. Dia akan berbentuk titik-titik hitam, dot hitam ya, karena tab-nya di sini adalah password. Nah, berikutnya saya akan membuat untuk kolom pas foto yang nantinya input type-nya adalah file. Artinya kita bisa memilih sebuah file dari directory dari device kita. Nah, input type-nya file. Nah, saya refresh, akan muncul kolom baru pas foto. Di sini ada pilih file. Jika saya klik, maka akan muncul pop up jendela open. Misalkan saya klik di sini format icon Visual Studio yang berformat PNG, saya klik open. Nah, dia akan muncul di sini. Nah, saya lanjutkan codingnya. Misalkan di sini saya masukkan kolom tanggal lahir. Input type untuk tanggal lahir ini adalah date, karena formatnya adalah tanggal, maka kita pilih date. Saya refresh. Nah, maka akan muncul kolom tanggal lahir. Di sini ada pemilihan tanggal. Berikutnya saya akan membuat kolom keterangan yang nantinya adalah sebuah kolom di mana kita bisa menambahkan komentar atau apapun itu. Nah, di sini saya menggunakan teks area. Rows-nya saya masukkan 10, calls-nya saya masukkan 45. Saya tutup. Nah, kita coba refresh web kita. Nah, sudah muncul teman-temannya. Di sini kita bebas mengetikkan apa saja. Kan di sini
bebas ya teman-teman, mau mengetik apa saja di sini. Nah, berikutnya saya akan membuat sebuah tombol atau button ya, submit dan reset. Nah, ini seperti di sini. Kita buat di bawah sini. Bintangnya seperti ini. Tekan TD. Dan sini kita berikan perintah call span. Value-nya 3, align center. Ini center dulu. Untuk type-nya saya gunakan submit, value-nya juga submit. Di sini saya masukkan reset, value-nya juga sama, yaitu reset teman-teman ya. Nah, kita refresh, maka akan muncul dua buah button submit dan reset. Nah, fungsi tombol submit ini sendiri adalah tombol seperti tombol enter ya, atau ACC lah, begitu accept ya. Jika kita sekiranya kita sudah selesai mengisi semua data di form ini, kita bisa mengklik submit untuk menyimpan data kita. Namun untuk reset itu fungsinya mengosongkan semua kolom yang sudah kita isi di sini. Misalkan kita baru menyadari ada kesalahan dari awal sampai akhir ya. Untuk mempermudah, misalnya saya berikan contoh di sini. Misalnya saya input data, nah, di sini saya sudah selesai mengisi misalnya, namun ada kesalahan. Saya tinggal mengklik button reset di sini. Nah, maka semua kolom yang sudah terisi di sini tadi akan otomatis hilang semuanya, akan kosong ya, terreset seperti semula. Nah, untuk sampai sini halaman web kita sebenarnya sudah hampir jadi ya teman-teman, seperti sini. Cuman kelihatannya seperti flat, datar, karena kita belum memasukkan style atau ya istilahnya kita menghias halaman webnya teman-teman. Nah, untuk HTML sendiri untuk memperbaiki atau memberi kesan lebih menarik pada sebuah halaman web itu, kita menggunakan CSS. Apa itu CSS? CSS adalah kependekan dari Cascading Style Sheet. Nah, fungsinya itu ya seperti tadi yang sudah saya bilang, fungsinya untuk menghias dan mengatur gaya tampilan atau layout halaman web ya, supaya lebih elegan dan lebih menarik untuk dilihat. Nah, untuk CSS sendiri jenisnya ada 3, yaitu ada inline CSS, internal CSS, dan external CSS. Namun kali ini saya akan menggunakan internal CSS saja. Apa itu internal CSS? Nah, internal CSS itu adalah istilah untuk kode CSS yang ditulis langsung di dalam berkas HTML-nya. Yaitu di sini teman-temannya, berkas HTML saya namanya index.html. Jadi saya memasukkan kode CSS-nya di sini di bagian bawah tag title. Tagnya yang kita pakai adalah style. Nah, kode untuk CSS-nya di sini kita masukkan. Langsung saja teman-teman, saya masukkan stylenya, kita perbaiki, kita sesuaikan dengan praktikum sebelumnya. Nah, sini misalkan saya masukkan table. Nah, untuk CSS sendiri setiap akhirannya menggunakan kurung kurawal ya teman-teman.
kurung kurawal. Sini saya masukkan misalnya border collapse. Saya pilih di sini collapse. Nah, kita refresh browser, apa yang terjadi? Nah, ada perubahan ya teman-teman. Tadi sebelum saya memasukkan border collapse di sini, di stylenya, seperti ada ruang di border table form kita ya. Saya coba ulangi, misalnya di sini saya hapus saja, misalnya saya cut. Nah, saya refresh kembali. Nah, seperti ada ruang ya teman-teman, dia tidak rapat. Ketika saya memasukkan perintah yang tadi border collapse, nah saya refresh, maka bordernya akan rapat ke tulisannya teman-teman, objek yang ada di dalam tabel ini. Nah, saya lanjutkan, misalnya di sini untuk TD ya, TD, kita enter, saya masukkan padding 8 pixel misalnya, saya ubah fontnya, saya pilih font family, saya pilih Arial misalnya, atau impact misalnya, impact. Dan untuk font size nya atau ukuran hurufnya saya masukkan 12 poin saja, 12 pt. Kita refresh. Nah, akan berubah ya. Maaf, saya ubah saja, terlalu tebal ya teman-teman. Saya pilih Arial misalnya, Arial saja, Arial. Saya refresh. Nah, sudah berubah ya jenis hurufnya teman-teman, menjadi Arial. Di sini jarak dari setiap objek di dalam table ini agak jauh ya teman-teman, tidak seperti sebelumnya. Tadi agak rapat karena di sini kita sudah memasukkan padding sebanyak 8 pixel. Apa itu padding? Padding itu adalah istilahnya jarak dari setiap objek yang ada di dalam sebuah border. Nah, di sini adalah tabel. Nah, ini bordernya. Nah, di sini ada objek-objek, ada name, nama, alamat, dan sebagainya. Itu jaraknya ke border ini teman-teman, yang 8 pixel ini. Nah, seperti itulah kira-kira padding ya. Nah, selanjutnya misalkan saya ingin memberikan style pada kedua button ini, submit dan reset, seperti yang di sini. Nah, saya input, type-nya kita pilih ya, submit. Kita ketikkan submit dan koma. Type-nya juga di sini adalah reset, kurung kurawang. Masukkan padding misalnya sebanyak 8 pixel, 15 pixel. Untuk background colornya saya samakan saja seperti yang sudah kami praktikum sebelumnya. Saya masukkan warna hijau atau green. Colornya di sini saya pilih white. Untuk bordernya saya nonkan ya teman-teman, outline-nya juga demikian, saya ketikkan non. Untuk border radiusnya atau untuk sudut-sudut buttonnya saya berikan 10 pixel. Kursornya saya pilih pointer saja. Nah, coba refresh, maka dia akan berubah, sudah berubah warna. Backgroundnya yaitu warna hijau, green, dan warna tulisannya di dalam adalah warna putih, ini color white. Nah, untuk border radius sendiri itu fungsinya untuk melengkungkan sudut-sudut dari button ini ya teman-teman. Semakin besar value dari border radius yang kita input, maka akan semakin melengkung sudut-sudut button ini.
Di sini 10 pixel kan, misalkan saya berikan 40 pixel, saya masukkan 40 pixel, saya refresh. Nah, dia akan semakin melengkung. Saya masukkan saja 10 pixel atau 15 lah, 15 pixel. Nah ini ya teman-teman. Kemudian selanjutnya, nah di sini kan yang sudah kami praktikum sebelumnya, ketika kita meletakkan pointer mouse di button ini, warnanya akan berubah ya menjadi merah. Nah caranya itu adalah kita memasukkan perintah hover ya. Caranya seperti ini kita kopikan saja ya, kita kopikan, saya tutup dulu. Nah di sini kita ketikkan titik 2 kemudian hover, koma, di bawah juga demikian, hover titik 2 ya, titik 2 kemudian hover, kurung kurawal, kita hapus saja. Nah sini bebas ya, mau pilih warna apa saja. Di sini saya pilih misalkan warnanya aqua misalnya teman-teman, aquamarine ya, aquamarine. Saya refresh. Nah ketika saya meletakkan pointer mouse di atas ini, maka akan berubah warnanya menjadi biru cerah gitu ya teman-teman, atau blue saja. Saya buat di sini blue. Nah warnanya sudah berubah teman-teman. Nah ini sudah hampir jadi. Selanjutnya saya akan merubah warna background dari halaman web ini. Di sini kan yang sudah kami praktikkan sebelumnya di praktikum warnanya merah. Di sini misalkan saya pilih hitam ya teman-teman, saya pilih hitam. Nah codingnya itu stylenya kita masukkan langsung di body. Di sini di body style, background color saya pilih misalkan warna hitam teman-teman ya, black. Dihapus dulu titik koma, kemudian di enter. Untuk colornya yaitu warna tulisan di dalamnya nanti ya, saya pilih white. Untuk hurufnya saya ubah saja langsung, artinya ketika kita memasukkan coding di body ini, masukkan style, semua yang ada di dalam body di web kita ini akan berubah otomatis. Jadi yang sudah kita masukkan di CSS tadi yang di sini, entah itu di TD, di table, nantinya tidak akan berlaku lagi karena kita di sini sudah memasukkan coding baru langsung di bodinya. Family-nya di sini saya pilih Verdana, dan untuk marginnya 50 pixel dan 30%. Nah kita refresh. Nah sudah berubah ya teman-teman, sudah berubah, backgroundnya menjadi warna hitam dan tulisannya menjadi warna putih. Dan posisinya juga tadi sudah ke tengah ya teman-teman, sama seperti di sini. Nah ini sudah hampir jadi. Namun untuk yang di atas ini kita masukkan lagi coding baru, kemudian kita style menggunakan CSS lagi ya. Ini sudah hampir jadi. Oh ya, di sini kan warna tabelnya, warna background tabelnya ada kuning ya teman-teman. Nah
Misalkan saya ingin mengubahnya juga di sini menjadi warna hijau ya, atau merah lah, warna merah. Kita masukkan codingnya di bagian form, sama saja perintahnya adalah style, kemudian saya ketikkan background color, saya pilih red misalnya, red, sebentar, background color red. Nah, ya teman-teman, kita refresh browsernya. Nah, sudah berubah warna dari form table ini, sudah berubah backgroundnya menjadi warna merah. Nah, kemudian selanjutnya kita akan membuat coding untuk bagian atas ini ya, yang ada home, products, contact, dan login. Caranya kita buat tag baru di bawah body ya teman-teman, bawah body. Perintahnya seperti ini, div, langsung saya berikan kelas supaya mudah untuk kita berikan style nanti di CSS nya teman-teman, yang di sini di style ini. Saya tutup, saya enter. Nah, di sini saya masukkan perintah UL atau unorder list, kemudian LI atau list. Habisnya saya masukkan home, sama seperti di contoh ya. Sebentar, products, contact, login. Nah, kita coba refresh, maka sudah ada teman-teman, sudah muncul di atas ini. Namun ia masih berbentuk list seperti ini karena di sini juga kita menggunakan tag list. Bagaimana caranya agar menjadi horizontal seperti ini, dan titik-titik yang ada di sini, titik-titik di sini akan berubah atau kita hilangkan ya teman-teman, kita hilangkan. Kayak seperti ini. Langsung kita style saja di bagian CSS nya ya teman-teman, yang di atas ini. Nah, saya menggunakan titik. Kita ketikkan titik pertama. Titik itu dikenali sebagai pengenal kelas ya, karena di sini kan saya mau memberikan style pada, saya sebut saja navbar ya, navigasi bar navigasi. Nah, saya sudah memasukkan kelasnya di sini, menu. Jadi untuk mengenali kelas pada CSS ini, kita ketikkan titik pertama diikuti dengan nama kelasnya. Di sini kelasnya saya berikan namanya menu, kemudian kurung awal. Nah, kita masukkan codingannya. Background colornya misalkan lime di sini, kemudian height-nya 50 px, 50 pixel ya, 50 pixel. Dan kemudian menu untuk unorder listnya, unorder list stylenya saya nonkan supaya titik-titik yang ada di sini bisa terhapus ya teman-teman. Sudah non, kemudian menu unorder list dan kemudian list, kurung awal. Di sini displaynya saya pilih inline block, kemudian width-nya 70 pixel, background color-nya
Saya pilih white, misalnya white, colornya black. Untuk teks align-nya supaya dia bisa berada di tengah-tengah ya teman-teman. Teks align-nya saya pilih center, kemudian padding saya masukkan 5 pixel dan 8 pixel. Nah, sudah selesai kita ketikkan style di CSS nya, kita coba refresh. Nah, sini akan berubah teman-teman ya, seperti di sini dia akan berubah. Nah teman-teman, ini codingan yang sudah saya buat ya dari awal sampai akhir. Ini dia, dan ini adalah hasil akhirnya. Maaf, ini sudah menyerupai halaman web yang kami sudah buat sebelumnya di praktikum sebelumnya ya, praktikum sebelumnya. Nah, saya kira demikian yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Jika ada kekurangan dan kesalahan entah dari tutur kata atau apapun itu, semoga bisa dimaklumi ya teman-teman, karena saya juga masih belajar. Terima kasih banyak untuk yang sudah menyimak, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Thank you.